Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ekofeminisme dan Etnoekologi pada mata kuliah Sastra Kontemporer. Nama kelompok 5, Nabila Syafendra, Neri Nurtiana Restu, Rahmat Fernando Yulistio. Ekofeminisme terdiri dari dua kata, yang pertama ekologi dan feminisme. Ekologi merupakan kajian yang menitikberatkan pada hubungan antar sesama makhluk hidup, baik itu manusia, alam, hewan, dan juga tumbuhan. Sementara itu, feminisme ialah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa ekofeminisme ialah teori atau cara pandang sekelompok perempuan atau aktivis yang sepakat bahwa tekanan terhadap bumi dan tekanan terhadap perempuan mempunyai kesamaan titik, yaitu adanya ketidakberdayaan, ketidakadilan, perlakuan sehingga perempuan ditempatkan pada posisi dengan cara pandang seperti orang barat, yakni sekelompok masyarakat kaya dan miskin, kemudian ada baik buruk, dan seterusnya. Selanjutnya, ekofeminisme dilahirkan oleh tokoh feminis Francois de Aubonne di tahun 1974 melalui tulisannya yang dibukukan dengan judul Le Feminisme ou la Mort. Francois mengedukasi akan pentingnya memperhatikan alam atau ibu yang terus mengalami kerusakan, dan hal itu menurutnya sejalan dengan kasus-kasus perusakan kaum perempuan oleh pola pikir patriarki. Selanjutnya, menurut Kristi Purwandari, salah satu pendiri Yayasan Pulih, analogi dari ekofeminisme adalah apabila perusakan terhadap alam berarti juga melakukan perusakan terhadap kalangan perempuan. Begitu juga sebaliknya, apabila adanya pembebasan alam berarti melakukan pembebasan pula terhadap kalangan perempuan. Kristi juga mengutarakan dalam kata lain, jika air tetap jernih, tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan atau kehidupan juga tetap rindang dan subur, maka pemberdayaan maupun kesejahteraan perempuan juga tetap terjamin. Beliau juga mengutarakan konsep ekofeminisme secara singkat dapat digambarkan dengan alam sejahtera sama dengan perempuan sejahtera. Yang pertama ada ekofeminisme dalam tataran teologi. Dalam tataran teologi atau agama-agama, ekofeminisme berbeda dari feminis yang memfokuskan perhatiannya pada aspek eksternal, materi, dan legalistik agama. Dalam ekofeminisme, persinggungan antara ekofeminisme dan agama terletak pada aspek spiritual, internal, dan substansif. Proses transformasi internal dan ekofeminisme bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran adanya saling keterkaitan antara manusia dan alam semesta. Ada ekofeminisme dan sosial. Pada tataran sosial, ekofeminisme memberi nilai yang lebih tinggi pada kualitas femini dibanding kualitas maskulin, yang dianggapnya hierarkis. Hal ini menciptakan pola hierarkis baru bahwa kualitas feminin ada di puncak kebenaran. Hal ini tidak bisa digeneralisasi mana yang baik dan buruk, karena masing-masing baik sifat patriarki atau maskulin maupun matriarki atau feminin punya sisi negatif dan sisi positif. Patriarki negatif adalah jiwa yang ingin berkuasa, mendominasi, meninggikan diri, dan mempertanggungkan diri, sedangkan matriarki negatif adalah jiwa yang menyerahkan dirinya atau bersikap pasif pada segala sesuatu yang rendah. Selanjutnya ada ekofeminisme dan filsafat. Ekofeminisme adalah salah satu aliran filsafat karena munculnya gerakan ekofeminisme yang sejalan dengan perkembangan baru dalam dunia filsafat, terutama filsafat etika. Dalam filsafat etika, yang dijadikan objek kajian adalah berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup di seluruh dunia. Selain itu, ekofeminisme juga sejalan dengan pola pikir depth ekologi, di mana ditekankan bahwa adanya kesatuan antar alam dan manusia secara umum.
Sejarah teori dan tokoh etnoekologi. Dasar-dasar ilmu etnoekologi sebenarnya sudah ada sejak tahun 50-an, yaitu berasal dari ilmu bangsa-bangsa etnologi. Ilmu etnoekologi yang menjadi pokok pikirannya adalah manusia dan ekologi yang merupakan jembatan menghubungkan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Pemisahan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan di dalam ilmu etnoekologi bersifat semu. Hal ini karena dalam memahami dan mempelajari hubungan manusia dan ekologi tak dapat dipisahkan. Etnoekologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat tradisional, memakai ekologi dan hidup selaras dengan lingkungan alam dan sosialnya. Pada masyarakat tradisional, kehidupan mereka pada umumnya sangat begitu dekat dengan alam, dalam mengamati hingga mengenal karakteristiknya dengan baik sehingga tahu bagaimana untuk menanggapinya. Manusia dalam hal ini memiliki peran yang besar dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian. Model kajian etnoekologi. Pemahaman ilmu etnoekologi akan mengalami perkembangan terus-menerus seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan hasil penelitian-penelitian yang terus dinamis. Intisari ilmu etnologi yang diadaptasi dari N. Dalcioni tahun 1982 mencakup hal-hal sebagai berikut. Ilmu etnoekologi sebagai ilmu pengetahuan biofisis. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis atas seluk-beluk tanah air, iklim, dan curah hujan sebagai habitat manusia adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan abiotik dan biotik. Ilmu etnoekologi sebagai ilmu landscape study. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis dan pembahasan pada daerah pantai, pegunungan, daratan rendah sebagai habitat manusia untuk melakukan aktivitas adaptasi ke ruangan mereka. Ilmu etnoekologi sebagai ekologi budaya. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis dan pembahasannya mengenai semua aspek kebudayaan saling berhubungan secara fungsional dengan cara yang tidak pasti. Ilmu etnoekologi sebagai ilmu ekologi dan adaptasi manusia. Hal ini dikarenakan analisis dan pembahasan mengenai adaptasi manusia bersama budaya yang melekat terhadap habitatnya dan makhluk hidup lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.